Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan cerita dari salah satu narasumber yang menurutnya ataupun punya pengalaman, yaitu tentang pesugihan dengan Nyi Blorong. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian tentunya penasaran kan? Yuk kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kali ini saya akan membacakan salah satu pengalaman dari narasumber lagi ya teman-teman, yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami. Nah, cerita ini tentang pesugihan Nyi Blorong. Siluman ular ini merupakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Klaten. Sebut saja namanya Irfan. Kehidupan Irfan sekarang sangat kontras jika dibandingkan dengan 14 tahun silam. Dia kini tergolong orang yang benar-benar sukses secara materi. Buktinya, usaha yang sekarang ia miliki sudah tersebar luas, mulai dari toko kelontong, usaha konveksi, sampai showroom mobil. Padahal dulunya Irfan hanyalah sosok yang dikenal sebagai penjual koran serta buruh serabutan. Hampir tiap hari dia berada di lampu merah, terminal, maupun pasar. Penghasilan yang diraihnya pun sangat sedikit. Belum lagi tidak setiap hari koran yang dibawanya itu terjual habis. Namun kini Irfan sudah menjadi orang kaya raya. Tapi ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan Irfan di kesehariannya. Irfan yang hidup berkecukupan ini sama sekali tidak memiliki anak. Bukan berarti Irfan atau istrinya mandul. Anak perempuannya yang sematawayang telah meninggal mendadak saat usianya menginjak 5 tahun. Kini Irfan yang telah berusia kepala 4 hidup serumah dengan keluarga istri. Sementara itu keluarga dari istrinya satu persatu setiap tahun itu pasti meninggal dunia tanpa suatu sebab yang mengakibatkan mereka meninggal dunia. Melihat penampilan keseharian Irfan dan istrinya yang kaya raya itu amat bersahaja. Ya bahkan sedikit agak jorok. Pakaian yang dikenakannya amat lusuh dan jarang ganti juga. Bahkan makanan yang mereka makan di setiap harinya tidak sebanding dengan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Kenyataan yang dialami dan juga dijalani oleh suami istri ini yang seakan serba minim. Dari itu menimbulkan pertanyaan terutama di mata orang-orang sekampungnya. Pagi itu Irfan yang hanya tamatan SD terlihat murung dan gelisah. Seakan ada beban berat yang bersarang di dalam pikirannya. Sementara itu istrinya Sinta terlihat biasa saja. Sinta yang menyaksikan suaminya berperangai begitu, ya Sinta menjadi iba. Kenapa akhir-akhir ini kamu kelihatan murung, Mas? Masalah apa yang sebenarnya sedang ada di dalam pikiranmu? Yang ditanya pun langsung menatap Sinta seraya mengusap mukanya dengan kedua jari tangan yang sudah mulai keriput. Lantas dia berujar, "Aku amat gelisah sebab 2 minggu lagi aku harus mempersembahkan tumbal. Aku khawatir bila tumbal tidak didapat, tentu di antara kita harus menjadi gantinya. Tahun kemarin aku sudah menyuruh agar kamu kawin lagi. Kalau bini muda kamu peranakannya subur, tentu sangat membantu sebagai anaknya dapat dijadikan tumbal." Ya, paling tidak seperti 7 bayi yang keluar dari rahim Mina, Siva, dan Rita dulu. Kalau waktunya mendesak, istri muda kamu itu yang akan kita persembahkan, papar Sinta. Irfan hanya diam membisu, tata matanya yang kosong memandang lurus ke depan. Iya betul. Apa yang dikatakan sang istri kalau Irfan ini memiliki 3 istri muda yang sudah dijadikan tumbal olehnya. Irfan segera menikahi mereka dengan tujuan akan dijadikan tumbal tentunya. Apa yang dirisaukan keduanya memang tertuju pada perjanjian yang pernah mereka lingkarkan ataupun ikrarkan dengan sesembahannya itu. Tidak mau dirundung kemiskinan tentu ya terus menerus. Keduanya itu pun memilih jalan sesat, yaitu bersekutu dengan Nyi Blorong atau siluman ular.
Lelembut memberi kekayaan penghuni hutan yang terkenal angker. Sejak 10 tahun yang lalu, Irfan dan Sinta bersekutu dengan iblis akibat nafsu dunia terhadap harta dan tidak tahan menjalani hidup yang selalu ditempa kemelaratan. Mereka telah menempuh jalan sesat itu. Tentu saja efek dari perbuatan itu sangat besar. Dosa-dosa yang harus dipikul keduanya juga amat banyak, tidak sebanding dengan harta yang dinikmati selama ini. Tambahan pula, perjanjian itu tidak dapat disudahi dengan begitu saja. Agaknya hati kecil Irfan dan Sinta mulai tergugah. Mereka mulai berangsur menyadari kekeliruan yang telah mereka lakukan selama ini. Dosa-dosa itu begitu jelas terbayang di hadapan mereka. Keduanya mulai terbayang ataupun dibayang-bayangi oleh wajah orang-orang yang mereka telah tumbalkan, seolah mereka ingin menuntut balas terhadap kebiadaban yang telah sepasang suami istri itu lakukan. Mereka pun kian resah ketika menyadari kalau para tetangganya telah mencium perilaku yang telah mereka lakukan selama ini. Dugaan itu benar-benar adanya. Gunjingan dan juga cemoohan para tetangga mulai terdengar. Tabir pemujaan pesugihan Nyi Blorong itu telah terendus penduduk sekitar. Dampaknya Irfan dan Sinta mulai terkucilkan oleh warga. Buktinya toko kelontong yang mereka miliki sudah surut pembeli. Ini terjadi lantaran penduduk takut dijadikan tumbal. Meski sepi konsumen, harta Irfan sesungguhnya tetap bertambah. Ini terjadi karena tiap malam Kamis dan Jumat, jelmaan sosok Nyi Blorong itu selalu memberi banyak uang kepada mereka. Biasanya setelah siluman ular melakukan hubungan dengan Irfan, maka makhluk halus yang telah berubah wujud menjadi wanita cantik bak bidadari itu selalu meninggalkan sejumlah uang di atas ranjang tempat keduanya berhubungan. Seperti malam Kamis pahing itu, sejak petang Irfan telah menyiapkan sesaji dalam kamar khusus. Asap dupa mulai mengepul hingga menyelimuti seluruh ruang kamar. Bunga mawar dan melati yang sudah disebarkan di setiap sudut kamar siap menyambut kedatangannya. Irfan duduk bersila menghadap sesaji sambil mulutnya berkomat kamit melafalkan mantra pemanggil iblis itu. Cukup lama Irfan bersemedi, keringatnya mulai membanjiri dan tubuh Irfan seolah-olah meliuk mengikuti irama mantra yang dia kumamkan. Tepat pukul 12 malam tubuh Irfan beringsut ke atas ranjang. Sementara itu suasana alam di luar rumahnya kian mencekam. Suara kepak sayap kelelawar bagai membuka takbir akan datangnya makhluk dari alam lain. Gonggongan anjing dari kejauhan bunyinya seolah jelas berada dekat telinga Irfan. Semilir angin malam pun kian bertambah kencang menjadikan suasana menakutkan. Pantas bila dalam suasana seperti itu, penduduk sekitar tidak mau berada di luar rumah. Suara auman hewan buas seolah menyerbu rumah Irfan. Ditambah angin kencang tertuju ke rumah pemuja pesugihan ini. Dari arah belakang rumah Irfan sekonyong-konyong menyeruak seekor ular yang lumayan besar. Ular ini tubuhnya menggelosor menuju pintu depan rumah. Anehnya pintu itu langsung terbuka dan tertutup rapat kembali dengan sendirinya. Kemudian ular itu menerobos masuk ke kamar yang sedang ditempati Irfan untuk melakukan ritual. Irfan yang sejak tadi menunggu siluman ular itu langsung menyambut kedatangannya. Siluman ular yang dalam penglihatan Irfan seperti sosok seorang putri berparas cantik seperti Nyi Blorong itu langsung mengajak lelaki bertubuh tinggi ini berhubungan. Permainan terlarang yang dilakukan oleh kedua jenis makhluk perlainan alam itu berlangsung hingga pukul 2 dini hari. Kamu harus ingat, Irfan, 2 minggu lagi kamu harus menyiapkan tumbal untuk kujadikan budak di kerajaanku. Bila tidak, maka kau atau istrimu yang akan kuambil sebagai penggantinya. Demikian pesan dari Nyi Blorong itu dengan diakhiri tawanya yang nyaring hingga menggema ke seluruh sudut kamar. Iya, hamba akan berusaha, Nur Putri, jawab Irfan singkat dengan sikap tubuh seolah sedang mengaturkan sembah sujud kepada raja. Bagus, itu artinya saat bulan purnama mendatang, kau akan menyiapkan tumbal itu. Sekarang aku akan pergi, kata iblis penghuni alam itu sambil menyiksakan bau amis yang menyengat.
Seperti malam-malam sebelumnya, makhluk itu meninggalkan lembaran uang yang sangat-sangat banyak di atas ranjang. Paginya, langit yang tampak tidak bersahabat, mendung tebal bergayut karena matahari enggan memancarkan sinarnya. Suasana jadi lembab dan dingin. Pagi itu Irfan dan istrinya sedang bersantai di dalam rumahnya. Saat itu pula pintu ruang tamu ada yang mengetuk. Siapa tamu itu? Saat pintu utama dibuka, terpampanglah seorang laki-laki yang usianya sama dengan Irfan. Dia adalah Yadi, kawan karib Irfan sewaktu kecil. Mereka berpisah lebih dari 25 tahun, lantaran Yadi dan keluarganya ikut transmigrasi ke Kalimantan. Mereka pun akhirnya bercengkrama tentang pengalamannya selama ini. Namun ada pengalaman pribadi, yaitu punyanya si Irfan yang tidak diceritakan, terutama perihal asal-usul kekayaan yang dimiliki oleh Irfan. Tapi, lantaran Yadi cukup berpengalaman dan tahu tentang dunia kebatinan apalagi masalah goib, akhirnya pembicaraan Yadi mulai menggelitik tentang tabir rahasia yang ditutup-tutupi oleh Irfan. Kang Irfan, maaf, sepertinya Akang sedang dirundung masalah. Apa yang Akang risaukan? Padahal hidupmu berkecukupan, ungkap Yadi. Ya, ditanya tersentak dari lamunannya. Pertanyaan sahabatnya ini seakan-akan menusuk relung hati Irfan, hingga membuatnya bertambah sangat khawatir. Namun lantaran Yadi yang telah Irfan anggap sebagai saudara kandungnya sendiri, akhirnya Irfan membuka rahasia pribadinya. Secara lahiriah kehidupanku berkecukupan, tapi secara batin saya amat menderita, ujar Irfan tanpa bisa melanjutkan kalimatnya. Tenggorokannya seolah tersedak akibat memendam penyesalan yang mendalam. Jangan kau risaukan perihal tidak punya keturunan. Tuhan telah memberimu kesehatan dan kebahagiaan, potong Yadi. Bukan masalah keturunan yang aku cemaskan, tapi masalah asal-usul harta yang kuperoleh selama ini. Aku harap kamu dapat menyimpan aibku ini, ujar Irfan sambil kedua tangannya menyeka kedua matanya yang tidak terasa menitikkan butiran bening ataupun air matanya. Maksud Akang bagaimana? Tanya Yadi. Ia berpura-pura bingung dan tidak mengerti. Begini, aku selama ini memuja pesugihan Nyi Blorong. Aku telah menyekutukan Allah. Mengingat usiaku semakin tua, ingin aku insaf untuk menjalani hidup baru. Biar sisa hidupku akan kujalani dengan bertobat kepada Gusti Allah. Memang aku berkecukupan, hartaku banyak, tapi pikiranku setiap harinya tidak tenang. Aku pun selalu merasa gelisah, sama sekali tidak merasakan ketenangan dalam menjalani hidupku. Aku selalu terbayang-bayang wajah orang yang sudah kutumbalkan, tutur Irfan sambil lagi-lagi mengusap air matanya. Allah itu Maha Pengampun. Meski agak sulit untuk melepaskan perjanjian-perjanjian dengan iblis yang kamu puja, namun atas izin Allah, bila kita mau berusaha, ya tentu akan didapatkan jalan keluarnya. Aku punya kenalan paranormal. Dia bernama Ustadz Soleh. Beliau tinggal di daerah Semarang. Bila Akang setuju, malam Jumat mendatang beliau akan aku undang ke sini, jelas Yadi. Irfan merasa sedikit lega mendengar tawaran sahabatnya ini. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, dia pun menyetujuinya. Singkat ceritanya, Ustadz Soleh pun dihubungi untuk datang ke rumah Irfan yang super megah. Beliau pun mengiyakan dan menyetujui akan datang ke rumah Irfan esok hari bersama salah satu santrinya. Saat Ustadz sudah datang, beliau pun sempat tercengang dengan kemegahan rumah dari Irfan. Rumah berlantai 3 dengan halaman yang sangat luas serta mobil mewah berjejer rapi. Ruang tamu yang luas bagaikan lapangan basket dengan dilengkapi barang-barang yang mewah. Sang Ustadz dan juga santrinya dipersilakan duduk. Irfan pun dengan detail membeberkan perihal kekeliruannya selama ini, dengan disaksikan oleh santri yang ikut dengan Ustadz Soleh, serta sang istri dan juga Yadi yang dari kemarin menginap di rumahnya. Lelaki berbaju koko putih dan berpeci hitam itu menatap Irfan dalam-dalam. Dia lantas berkata,
Kalian berdua masih beruntung. Allah telah memberikan rahmat dan hidayah bagi hambanya agar tidak berada dalam kesesatan selamanya. Lantas, lelaki yang sudah terbilang tua dengan janggutnya yang telah memutih ini menyarankan Irfan untuk segera membangun rumah baru di desa seberang. Rumah itu selanjutnya harus bisa ditempati keluarga Irfan sebelum perjanjian dengan Nyi Blorong tiba. Petunjuk itu pun kemudian dilaksanakan oleh Irfan. Akhirnya secara singkat rumah sederhana itu pun selesai pengerjaannya. Sesuai anjuran Ustadz Soleh, malam Jumat Kliwon Irfan dan Sinta menempati rumah baru yang hanya berpagar anyaman bambu itu. Namun maksud Ustadz Soleh itu menyuruh Irfan membangun rumah baru dan langsung menempatinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengelabui sosok Nyi Blorong tersebut. Sampai saat pengambilan tumbal itu pun akhirnya tiba. Malam itu, alam seolah telah mengetahui akan adanya huru-hara di kampung halaman Irfan. Angin berhembus teramat kencang. Ranting pepohonan beradu satu sama lain, menyuarakan simfoni keseraman. Kepak sayap kelelawar berputar-putar seolah mengusung kekejaman. Sedangkan suara lolongan anjing melengking bagai jerit kematian. Bulan dan juga bintang seakan enggan menampakkan diri. Mereka bersembunyi di balik awan hitam, seperti tidak sudi menyaksikan peristiwa yang akan terjadi nanti. Para penduduk pun merasa lebih aman bila berada di dalam rumah. Praktis kampung itu seperti layaknya desa mati. Langkah selanjutnya, Ustadz Soleh dan Yadi menempati rumah Irfan yang lama. Sementara sang santri dimerintahkan sang ustadz untuk berdiam di rumah Irfan yang baru untuk menjaga mereka. Yadi berada di kamar dengan rumah Irfan yang megah, sedangkan ustadz menempati kamar yang biasa digunakan ritual oleh Irfan. Dalam kamar, ustadz berpura-pura tidur lelap dengan ditutupi selimut dari kepala hingga kaki. Tepat pukul 12 malam, angin kencang datang menembus jendela disusul kemunculan ular besar yang masuk menerobos ruang tamu hingga sampai ke kamar Irfan. Menyadari Irfan tidak menyambut kedatangannya, ular jadi-jadian ini berkata sambil mengibas-ngibaskan ekornya tanda marah. "Irfan, kau tak menyambut kedatanganku? Haha, bangun kamu." Ustadz Soleh yang berpura-pura sebagai Irfan itu tidak menjawab. Yang ada hanya kebisuan. Melihat gelagat Irfan yang hanya dia membisu, secepat kilat ekor ular Nyi Blorong ini menyingkap selimut. "Biadab Irfan, kau telah mengelabuiku, kau akan terima akibatnya." Pekik sang Nyi Blorong itu begitu melihat kalau ternyata sosok di balik selimut itu bukanlah sosok Irfan. Tubuh ular itu berkelenjotan seperti menahan sakit. Melihat kesempatan ini, Ustadz Soleh terus mengerahkan tasbih sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata Allah mengabulkan doa-doanya. Cahaya kemerahan mirip bola lampu turun dari angkasa dan persis jatuh di atas bumbungan rumah Irfan. Rumah Irfan yang lama itu benar-benar terbakar. Ustadz Soleh dan Yadi bergegas untuk keluar. Sedangkan siluman ular itu tidak dapat menyelamatkan diri karena area rumah itu telah dibakari secara goib. Di tengah kobaran api yang membara membakar rumah mewah itu, terdengar jerit kesakitan dari ular siluman yang terbakar. Tiba saatnya iblis laknat itu menerima hukuman akibat perbuatannya. Allahu Akbar, ungkap Ustadz Soleh yang tidak henti-hentinya memutar tasbihnya. Akhirnya tubuh ular yang besarnya seperti pohon jati itu sirna ditelan api yang membara. Sejak kejadian itu, Irfan dan istrinya menempati rumah sederhana yang terbuat dari anyaman bambu. Seluruh usaha mereka pun bangkrut. Akhirnya mereka hidup sangat sederhana dan mulai dari nol lagi. Ya, mereka memulai hidupnya dari nol kembali. Usia yang sudah terbilang tua membuat tenaga mereka pun kian berkurang. Untuk kesehariannya, Irfan yang sudah tua hanya bekerja sebagai buruh dan istrinya sebagai pembantu di rumah salah satu tetangganya. Merasa trauma berat terhadap peristiwa itu, menyebabkan Irfan menderita penyakit jantung dan Sinta pun sering sakit-sakitan.
Sangat menyedihkan akhir nasib dari keduanya. Hidup berdua tanpa keluarga yang membantunya. Namun sebelum ajal merenggut mereka, keduanya ini masih berkesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah mereka perbuat selama ini. Dan cerita pun akhirnya selesai ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian tentang cerita pengalaman narasumber yang berikut ini? Tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman horor, entah di diri kalian, saudara kalian, teman kalian, ataupun mungkin tetangga kalian, kalian bisa ceritakan di sini ya teman-teman. Ya, kirim ke alamat email kami dan kami tunggu untuk pengalaman horor kalian yang nantinya akan dibacakan di channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak narasi yang salah mungkin, ataupun pembawaan saya terlalu cepat ataupun mungkin terlalu lambat. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Oh ya, untuk kalian ya semoga bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran cerita narasumber yang berikut ini. Ya semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang baik di dalamnya, dan hal yang buruk jangan kalian tiru, namun jadikan itu sebagai wawasan dan juga pembelajaran untuk kita, agar kita mendapatkan ataupun menjalani hidup ini menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.